Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2158-2160 Bab 2158 Thunder Island. Bum bum bum. Ribuan bayangan pedang putih yang tumpang tindih tiba-tiba muncul di depan Landen Sen, dan dia tidak bisa melihat kenyataan. Bayangan pedang yang tak terhitung merobek celah putih di ruang angkasa. Landen Sen berjalan ke celah itu, kekuatan teleportasi besar menyelimutinya, dan langsung memindahkannya keluar. Cahaya putih menyala lagi, dan Landen Sen terlempar ke langit di atas lautan luas. Setelah menstabilkan sosoknya, dia mengamati sekeliling dengan matanya, dan melihat sekeliling, itu adalah lautan berkabut tanpa akhir yang terlihat. Bukankah itu diteleportasi ke Pulau Hukuman Guntur? Landen Sen mengerutkan kening, buru-buru melepaskan kesadaran ilahinya, mencari laut dalam jarak puluhan ribu mil, tetapi masih tidak menemukan bayangan seperti pulau. Terlebih lagi, di langit wilayah laut ini, aura 5 elemen sangat tipis, hampir semuanya tidak tahan dengan keberadaan aura 5 elemen. Sedikit mirip dengan Gunung Lin Haitian di dunia manusia, 5 elemen aura di sekitarnya sepertinya tersedot. Bagaimana ini bisa terjadi? Landen Sen menunjukkan sedikit keraguan. Yun Henzi memberinya pesona teleportasi, dan arah teleportasi itu harus benar. Bahkan jika dia tidak berada di Kepulauan Hukuman Guntur sekarang, dia sangat dekat dengan Pulau Hukuman Guntur. Pulau Hukuman Guntur ini jarang dicatat di dunia roh kuno, dan kadang-kadang ada catatan dalam buku-buku kuno sejarah kuno, dan itu juga satu tembakan, dan hampir tidak ada biarawan yang tahu di mana tempatnya, bahkan Yun Henzi sendiri tidak tahu. Dalam sejarah dunia roh kuno, tidak ada banyak buku slip giok yang merekam Pulau Hukuman Guntur, menunjukkan bahwa tempat ini pasti terkenal. Landen Sen tidak repot-repot berpikir terlalu banyak, tujuannya adalah untuk menemukan Suanyuan Utara untuk mengendalikan bendera air, dan dia dapat menentukan posisi melalui metode 5 bendera resonansi. Landen Sen mengangkat aprikot dan bendera kuning untuk menjalankan kekuatan rohaninya. Ledakan. Sebuah hantu bendera kuning aprikot mengembun di belakangnya, memancarkan cahaya berkabut, yang meledak dan berdetak secara teratur, seolah-olah beresonansi. Landen Sen melihat 3 titik cahaya aneh, di antaranya titik cahaya di sisi utara sangat dekat dengannya. Kelihatannya dekat, tapi setidaknya ada ratusan juta mil jauhnya. Dengan tujuan, itu jauh lebih mudah untuk ditangani. Landen Sen berkorban ke langit dan terbang ke arah titik cahaya ke utara. 3 hari kemudian, Landen Sen akhirnya menemukan sesuatu. Dia tidak menemukan bendera utara Suanyuan yang mengendalikan air, tetapi sebuah pulau kecil. Dari kejauhan, jaraknya sekitar ratusan ribu mil jauhnya. Ini bukan poin kunci adalah bahwa Landen Sen melihat bahwa di perairan di luar pulau, sekelompok bandit menjarah kapal roh kecil dan menengah yang penuh dengan biji spar mentah. Ratusan perampok dan 100 penjaga perahu roh saling berhadapan, dan suasananya tegang. Ada biksu dari semua ras dalam 2 gelombang, termasuk manusia tauren, manusia kepala kuda, dan lizardmen, tetapi dari pandangan sekilas, masih ada lebih banyak biksu manusia. Di antara ratusan kelompok bandit, hanya kepala bandit adalah biksu di tahap transformasi, dan sisanya adalah biksu di tahap Yuan Ying. Di sisi berlawanan dari penjaga perahu roh, hanya kepala penjaga yang berada di tahap tengah mengubah dewa, dan sisa penjaga semua berada di tahap Naschen Sol, dan bahkan ada beberapa pembudidaya tingkat rendah di tahap alkimia. Sial, setelah menunggu begitu lama, aku akhirnya menunggu perahu roh. Tes-tes, barang sekecil itu saja tidak cukup untuk beberapa sobat mengisi gigi mereka. Jangan mengeluh, hari ini, kaki nyamuk juga daging, jadi kamu bisa mendapat sedikit dari itu. Beberapa pemimpin bandit berteriak, tampaknya sangat tidak puas dengan biji kecil di kapal roh. Sekelompok penjaga di luar perahu roh di sisi yang berlawanan semuanya tampak seperti bumi, dan mereka menghadapi gerombolan perampok yang kuat dalam perjalanan kembali, yang sama saja dengan penghancuran. Pemimpin penjaga dari transformasi tingkat menengah yang dipimpin oleh Ling Zuai berkata dengan gemetar, teman-teman yang terkasih, tolong perlambat, kami adalah para biksu dari Master Qi Yun Feng Zhu. Saya juga berharap Anda semua mengangkat tangan dan tidak merampok kapal Master Liu kami. Tuan Su, apa-apaan? Saudara-saudara kita dari desa Feng Yun tidak peduli tentang babi dewa dan babi dewa. Kecuali untuk kapal roh dari 10 pemilik pulau besar, kita tidak akan merampok, kapal roh lainnya berani melangkah ke laut ini dan tidak pernah ingin melarikan diri. Seorang pemimpin bandit di tengah-tengah mentransformasikan dewa-dewa yang dipimpin oleh raungan dengan ganas. Kakak, jangan bicara omong kosong dengan mereka, cepatlah. Kepala kedua perampok kepala banteng itu meraung dengan ekspresi muram. Membunuh. Para perampok berteriak dengan marah, menawarkan senjata sihir satu demi satu, bersiap untuk meluncurkan serangan ganas. Sekelompok penjaga Lingsu menakuti jiwa mereka ke langit, kesenjangan antara jumlah kedua belah pihak dan basis budidaya terlalu besar, dan pemandangan itu hanya akan menjadi pembantaian. Tepat pada saat kritis ini,
Sebuah cahaya putih yang mencengangkan berlari dari cakrawala, secepat teleportasi. Dalam sekejap mata, cahaya putih jatuh ke tengah dua gelombang pembudidaya, berubah menjadi pemuda berjubah putih, tidak persis Landen Sen. Landen Sen melirik sekelompok perampok yang datang bergegas ke depan dan melambaikan lengan bajunya. Bum bum bum. Sejumlah besar cahaya pedang putih melonjak ke langit seperti gelombang besar, dan menyapu ke arah kelompok ratusan bandit. Tidak baik. Sebelum kepala perampok di tahap transformasi menyadari apa yang terjadi, mereka melihat cahaya pedang putih menyilaukan menyerang seperti gunung dan lautan, dan kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan. Beberapa pemimpin perampok di tahap transformasi bereaksi jauh lebih cepat daripada perampok lainnya, dan mereka menawarkan senjata sihir pertahanan dalam upaya untuk melawan serangan cahaya pedang yang luar biasa. Namun, tingkat pertahanan ini seperti lengan pria. Dalam sekejap, beberapa pemimpin bandit ditelan oleh gelombang cahaya pedang putih, tubuh mereka dihancurkan menjadi serpihan, dan potongan-potongan daging terbang melintas. Apa? Segera setelah itu, perampok yang tak terhitung jumlahnya dihantam oleh cahaya pedang, dan tubuh mereka berubah menjadi kabut darah. Hanya dalam satu napas, semua perampok tewas. Mendesis. Kelompok penjaga di sisi yang berlawanan melihat bahwa kelompok bandit di desa Fenyun langsung terbunuh, dan tidak bisa menahan napas dari udara dingin, terkejut. Pemimpin penjaga di tengah-tengah transformasi para dewa bahkan lebih terpana, 1 detik sebelum dia merasa mati, dan yang kedua tiba-tiba muncul kekuatan misterius untuk membunuh kelompok bandit, kontras yang sangat besar membuatnya tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Kuat ke alam seperti itu, biarawan berjubah putih di depannya mungkin sudah memiliki basis kultivasi yang mengerikan dari periode pemurnian. Kepala penjaga segera membungkuk ke Landen Sen, saya merasa. Terima kasih senior karena menyelamatkan hidup Anda. Sekelompok penjaga perahu roh di belakang juga membungkuk dan berkata, terima kasih, senior, atas rahmatmu yang menyelamatkan hidup. Landen Sen tampak acuh tak acuh dan berkata, jangan berterima kasih padaku, anakku datang ke sini secara tidak sengaja, dan dia hanya ingin bertanya tentang sesuatu. Setelah mendengar ini, pemimpin penjaga menghela nafas lega, untungnya, lawan tidak datang untuk biji spar mentah. Itu juga benar untuk dipikirkan. Bagaimana mungkin biji kecil ini bisa menarik perhatian, sekuat periode Void Refining? Tolong, senior, junior berjanji untuk mengetahui segalanya. Kata pemimpin penjaga itu dengan hormat. Landen Sen mengangguk puas, dan segera mulai bertanya tentang situasi Pulau Hukuman Guntur. Jangan tanya saya, Pulau Hukuman Guntur ini benar-benar berbeda dari yang saya bayangkan, itu ternyata tempat yang terisolasi. Daerah laut di sekitar timur, barat, selatan dan utara dari Pulau Hukuman Guntur telah dikelilingi oleh daerah badai yang penuh dengan awan ungu dan petir putih sejak zaman kuno, yang telah mengelilingi seluruh pulau, yang sangat berbahaya. Kecuali jika menggunakan teknik teleportasi ruang tingkat atas, para biarawan yang secara tidak sengaja berteleportasi ke wilayah laut ini hampir tidak dapat meninggalkan Kepulauan Hukuman Guntur. Bab 2159 Ten Islands and Secret Realm of Sky Thunder. Guntur Putih Sixiao. Guntur Putih Sixiao, salah satu dari 3 petir dunia roh kuno. Wajah Landen Sen berubah, mengungkapkan ekspresi yang sulit dipercaya. Itu benar. Bahkan kekuatan besar dari periode integral tidak dapat melewati daerah badai di sekitar kepulauan. Aku belum pernah mendengar tentang para biarawan di Kepulauan Hukuman Guntur yang dapat melintasi pulau di luar. Ini jarang. Pemimpin penjaga berkata dengan jujur. Landen Sen mengerutkan kening, dan menurut itu, tidak bisakah dia keluar? Dia belum mempertimbangkan pertanyaan ini untuk saat ini. Bisakah orang yang hidup mati lemas dengan air seni? Masalah ini menunggu solusi. Setelah terus bertanya tentang situasi Pulau Hukuman Guntur, pemimpin penjaga dengan sabar menjelaskan kepada Landen Sen. Rumor mengatakan bahwa Pulau Hukuman Guntur adalah tempat kelahiran binatang suci tertinggi Guntur Kilin di zaman kuno. Lei Kilin adalah kerabat dekat dari roh sejati Lei Jing. Tetapi garis keturunan Lei Kilin pada masa itu mengganggu klan Lei Jing karena beberapa kontradiksi, menyebabkan seluruh klan dihancurkan, dan tidak ada yang selamat. Pulau tempat Lei Kilin tinggal juga ditanami dengan sejumlah besar guntur ungu dan putih oleh guntur roh sejati, yang secara permanen terisolasi dari dunia luar, yang memungkinkan kehidupan di pulau itu berjuang sendiri. Sejak itu, pulau-pulau di sekitarnya telah disebut Pulau Hukuman Guntur, dan para biarawan yang tinggal di pulau itu menganggap langit ungu dan gurun putih yang mengelilingi pulau-pulau itu sebagai hukuman roh-roh guntur yang benar. Ada puluhan ribu pulau besar dan kecil di seluruh kepulauan Leipan, dan skalanya setidaknya 10 kali ukuran Laut Yuanhe. Pada awal zaman kuno, keluarga Lei Kilin dari Kepulauan Hukuman Guntur hanya menduduki pulau terbesar, dan ada banyak ras yang tinggal di sini di pulau-pulau yang tersisa, bahkan termasuk sejumlah besar biksu manusia. Karena kecepatan kultivasi beku manusia luar biasa dan daya saing mereka kuat, setelah puluhan ribu tahun evolusi yang tak terhitung jumlahnya, hampir setengah dari beku di seluruh Pulau Hukuman Guntur adalah biksu manusia. Pada pandangan pertama, Pulau Hukuman Guntur terlihat seperti surga, tetapi pada kenyataannya, itu benar-benar dunia yang kejam seperti api penyucian.
Pertama-tama, langit ungu dan guntur putih yang menutupi pulau hukuman guntur adalah seperti penutup besar, yang meliputi seluruh wilayah laut kepulauan. Ditambah dengan karakteristik langit ungu dan guntur putih yang mengisolasi kekuatan 5 elemen, aura 5 elemen dari dunia luar tidak bisa masuk. Setelah puluhan ribu tahun pengembangan, aura 5 elemen asli dari pulau hukuman guntur telah lama habis, dan terlalu tipis untuk menggambarkannya, dan hampir tidak ada aura 5 elemen. Tapi ada pengecualian. 10 pulau besar terbesar di pusat pulau hukuman guntur memiliki batu spiritual besar di bawah dasar laut, yang dapat menghasilkan sekitar 5 elemen aura. 10 pulau ini dikenal sebagai 10 pulau terbesar di pulau hukuman guntur. 10 pulau terbesar ditempati oleh 10 biksu terkuat di pulau hukuman guntur, dan mereka disebut 10 pemilik pulau terbesar. Setiap pemilik pulau mengatur kekuatannya sendiri. Pada awalnya, pasukan yang menduduki 10 pulau teratas bertengkar tanpa henti satu sama lain, dan perang berlanjut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, kekuatan dari 10 pulau utama mencapai kesepakatan satu sama lain, dan hanya 10 biksu terkuat di pulau hukuman guntur adalah pemilik pulau itu. Sangat mudah untuk menjadi pemilik dari 10 pulau teratas. Cukup tantang dan bunuh pemiliknya, dan Anda akan menjadi pemilik baru dan mengambil alih pengaruh pemilik aslinya. Jika aturan semacam ini ditempatkan di luar, itu benar-benar luar biasa, tetapi itu adalah pilihan yang tak berdaya di bawah tahun-tahun peperangan dan perselisihan yang tak terhitung jumlahnya di kepulauan hukuman guntur. Para biksu di pulau itu juga menyetujui aturan tidak tertulis tentang mengambil yang kuat sebagai pemilik pulau. Tentu saja, 10 pulau teratas tidak dikumpulkan oleh semua beku. Hanya elit-elit di pulau-pulau yang dapat menetap di 10 pulau teratas, dan sejumlah besar batu surgawi perlu diserahkan setiap tahun setelah mereka menetap. Para biksu di kepulauan hukuman guntur bermimpi memasuki 10 pulau teratas untuk dipraktikkan, karena pulau-pulau lain di kepulauan itu hampir tidak merasakan keberadaan 5 elemen aura, dan mereka hampir merupakan tempat yang seperti mimpi buruk. Tidak adanya 5 unsur energi spiritual berarti bahwa para beku tidak dapat berlatih melalui pernapasan normal, dan bahkan setelah kekuatan spiritual mereka habis setelah berperang, mereka tidak dapat menambah kekuatan spiritual mereka dengan menggunakan pernapasan normal. Biksu hanya dapat menggunakan 5 elemen Lingxi Lingjing, batu langit kecil, batu langit besar, Del, untuk mengolah dan memulihkan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, di kepulauan hukuman guntur, mata uang biasa dari dunia abadi telah menjadi hal yang paling berharga di sini. Bahkan di 10 pulau teratas di mana 5 elemen aura masih ada, batu langit kecil dan batu langit besar juga merupakan hal yang paling berharga. Untungnya, meskipun sebagian besar wilayah di pulau hukuman guntur tidak memiliki aura 5 elemen, ada aura yang sangat kaya di dasar laut, tetapi aura di dasar laut tersebar dan sulit ditambang. Mungkin sekelompok beku pertambangan telah sibuk selama beberapa tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun, sebelum mereka dapat menambang spar mentah yang ditumpuk dengan perahu roh kecil dan menengah biasa. Biji spar ini dapat dirampok oleh perampok selama transportasi. Apa yang baru saja dilihat Landon Sen adalah adegan perampokan. Dia bertanya-tanya barusan bahwa para biarawan di tahap transformasi akan menjadi perampok, dan sekarang dia akhirnya mengerti bahwa lingkungan umum dari pulau hukuman guntur adalah seperti ini. Batu langit besar dan kecil terlalu penting. Ini adalah dasar bagi kelangsungan hidup para biarawan tingkat tinggi di kepulauan hukuman guntur. Dengan merampok perahu roh, mereka dapat dengan cepat menghasilkan uang, dan semua orang ingin mempertaruhkan hidup mereka untuk bertaruh. Para biarawan di kepulauan hukuman guntur hanya berbicara tentang kekuatan, kekerasan, barbarisme, dan tindakan membunuh dan merebut batu langit besar dan kecil sering terjadi setiap hari, yang tidak berbeda dengan bajingan darat bajingan. Pemimpin kekuatan besar akan dihormati oleh para beku lain sebagai tuan, yang sangat vulgar dan kejam. Setelah beberapa pertanyaan, Landon Sen akhirnya mengerti seperti apa pulau hukuman guntur itu. Setelah mengetahui tentang hal itu, Landon Sen tidak berlama-lama lagi dan pergi, terus terbang ke arah bendera air Suanyuan Utara. Seperti apa pulau hukuman guntur, Landon Sen tidak perlu merinci, ia hanya perlu menemukan bendera dewa 5 warna. Dalam perjalanan, saya telah menyaksikan beberapa pembunuhan dan harta, dan pulau hukuman guntur benar-benar kacau. Landon Sen langsung mencari preman yang membunuh dan menemukan harta karun, dan belajar lebih banyak. Terbang di sepanjang titik cahaya, sehari kemudian, Landon Sen mencari sampai ke pusat pulau hukuman guntur, dekat 10 pulau teratas. Landon Sen merasakan lokasi titik cahaya, bukan di dalam 10 pulau teratas, tetapi di dasar laut di tengah 10 pulau teratas. Setelah menyelam ke dasar laut, Landon Sen menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia kira. Dia mencari di dasar laut selama 3 hari 3 malam, tetapi tidak menemukan jejak bendera air Suanyuan Utara. Titik cahaya tampaknya tersembunyi di suatu ruang, tetapi ruang itu tidak terlihat dan tidak berwujud. Landon Sen menghabiskan setengah bulan di dasar laut, masih tidak dapat membedakan posisi titik cahaya.
Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa meskipun dia tidak berpikir itu mungkin, bahwa bendera pengendalian air Suanyuan Utara seharusnya telah hilang di ranah rahasia guntur surgawi di dasar laut. Kepulauan Hukuman Guntur telah dikatakan memiliki dunia guntur rahasia sejak zaman kuno, dan tampaknya merupakan ruang independen yang didirikan oleh klan Thunder Kilin pada zaman kuno. Buku-buku kuno Kepulauan Hukuman Guntur memiliki catatan tentang dunia rahasia guntur langit, dan ada legenda bahwa beberapa biksu telah memasuki dunia rahasia guntur langit dan memperoleh banyak harta. Namun pada akhirnya, ranah rahasia Sky Thunder selalu menjadi misteri. Tidak ada yang tahu bagaimana memasuki dunia rahasia Heavenly Thunder, dan bahkan para biarawan di pulau itu merasa bahwa ini adalah kesalahan. Landen Sen tidak mendapat apa-apa dan harus memikirkan cara lain. Bab 2160 Calenge The Island Owner. Landen Sen masih ingat bahwa ketika dia meninggalkan Nanyuan, Yun Henzi mengatakan pada dirinya sendiri bahwa nama sahabatnya adalah Peri Kailing. Jika Anda dapat menemukan keturunan Peri Kailing, mungkin Anda bisa menemukan petunjuk. Tapi Pulau Hukuman Guntur begitu besar sehingga aku tidak bisa bertanya satu persatu, lalu aku harus menemukan tahun monyet. Ketika Landen Sen dalam kesulitan, tiba-tiba dia punya ide. Karena pemilik pulau dari 10 pulau besar ini hanya membutuhkan kekuatan, mereka juga dapat mengambil alih pengaruh pemilik pulau asli. Kebetulan saya bisa mendapatkan pemilik pulau untuk datang dan membiarkan para biarawan di bawahnya mencari keturunan Peri Kailing, yang dapat sangat menghemat waktu. Melalui memori yang diperoleh dari pencarian jiwa sebelumnya, 9 dari 10 pemilik pulau adalah pembudidaya pada tahap akhir Void Refining dan 1 di tengah Void Refining. Dengan kekuatan Landen Sen, berurusan dengan pemilik pulau ini dapat dikatakan sangat mudah. Lakukan saja. Landen Sen tidak bermaksud terlalu menonjol ketika pertama kali datang ke sini, jadi dia memilih lawan yang moderat. Liu Tianba, pemilik pulau Leizu Island, peringkat kelima di antara 10 pemilik pulau teratas, dijuluki Baye. Perlu disebutkan bahwa di antara 10 pulau terbesar, pulau terkecil memiliki radius lebih dari 5 juta li, dan yang terbesar memiliki radius lebih dari 30 juta li. Pulau Leizu cukup memuaskan, dengan radius lebih dari 10 juta mil. Ada lebih dari 3 juta biksu di pulau itu. Ada 200.000 beku di bawah yurisdiksi pemilik pulau, yang masih jumlah yang sangat besar. Ada sejumlah besar biksu yang berpatroli di sekitar pulau, dan memasuki pulau itu membutuhkan pendaftaran identitas dan biaya yang besar. Landen Sen menyombongkan diri ke Pulau Leizu. Pokoknya, dia ada di sini untuk menjadi pemilik pulau yang baru, dan dia tidak peduli untuk memblokir para biarawan yang berpatroli. Faktanya, para biarawan yang berpatroli tidak menghentikan Landen Sen sama sekali. Tekanan spiritual yang begitu besar tidak diragukan lagi adalah kekuatan dari masa pemurnian. Para biarawan di masa pemurnian dapat memasuki 10 pulau sesuka hati tanpa registrasi. Tuan dari Pulau Leizu tinggal di Istana Guntur Emas di tengah pulau. Istana Jinlei terletak di pusat Pulau Leizu dan mencakup area ribuan mil, yaitu istana tempat para pemilik Pulau Leizu hidup dalam generasi-generasi sebelumnya, sangat mewah dan dikelilingi oleh dinding yang terbuat dari tiang yang kokoh dan memiliki batasan kuat. Sejumlah besar biksu berpatroli di dalam dan di luar, dan masih ada beberapa makhluk buas dan burung-burung roh yang melayang di langit, dan mereka dijaga ketat. Aula ungu emas yang menjulang tinggi adalah aula utama Istana Jinlei, dan juga merupakan tempat bagi pemilik pulau dan pejabat tingkat tinggi di pulau itu untuk membahas berbagai hal. Selain aula utama, ada banyak ruang bawah tanah besar dan kecil, yang sangat mewah. Di Istana Jinlei saat ini, Tyron mengenakan jubah naga, sambil minum arak, sambil bermain dengan pelayan cantik di sampingnya, dia sangat bahagia. Tuan juga seorang beku manusia, kekar dan tinggi, dengan jenggot menusuk di wajahnya, 2 bekas luka panjang di wajahnya seperti jujube, auranya mencengangkan, dan ia memberi orang perasaan tidak marah dan gengsi. Ayo, kecantikan, berlutut dan jilat untuk Tuhan. Tuan itu mengangkat dagu putih pelayan cantik di sampingnya. Ya, Tuan. Pelayan itu dengan patuh menanggapi, suaranya manis dan menarik, dan tangannya yang ramping dengan lembut membuka kancing celana tuannya. Tepat ketika Baye bermain dengan benar. Liu Tianba, penguasa Pulau Leizu, keluar untuk bertempur. Tiba-tiba terdengar raungan besar di luar istana, seperti suara guntur, yang mengejutkan seluruh istana. Tuan itu terkejut, dan kemudian dengan marah, sial, siapa yang berteriak di luar? Beraninya kau tidak memanggil pemilik pulau dengan hormat, dan bahkan memanggil pemilik dengan namanya, aku bosan. Setelah minum keras, Tuan memecahkan gelas anggur di tangannya. Berjalan cepat di luar gerbang istana menuju seorang pembudidaya laki-laki setengah baya yang mengenakan baju besi hitam. Nama pembudidaya laki-laki adalah Liu Chuanzi. Basis budidaya tingkat menengah Liansu adalah wakil penguasa dan wakil pemilik Pulau Leizu. Tuan, seorang biarawan dari tahap awal Void Refining datang dari luar istana Guntur Emas, mengatakan bahwa dia akan menantangmu dan memenangkan posisi pemilik pulau. Brengsek, sampah dari tahap awal pemurnian kekosongan berani menantang pemilik pulau. Haha, pemilik pulau telah mengotori tanganku ketika membunuh sampah semacam ini.
Wakil Pulau Lord Liu, pergi dan selesaikan. Ba Ye melambaikan tangannya pada Liu Chuanzi, tampaknya sangat menghina penantang. Pemilik pulau peringkat 5 yang bermartabat, budidayanya pada tahap akhir pemurnian, tentu saja meremehkan untuk bertarung melawan seorang beku pada tahap awal pemurnian, berpikir bahwa itu merusak identitasnya. Liu Chuanzi merasa sedikit tidak bahagia menurut aturan, jika seorang penantang bersaing untuk mendapatkan posisi pemilik pulau, ia harus membiarkan pemilik pulau mengambil inisiatif. Tetapi mengingat bahwa pihak lain hanya sampah dari tahap awal penyempurnaan realitas virtual, Liu Chuanzi tidak repot-repot memiliki ketidakpuasan. Dia meninggalkan aula langsung dan terbang di luar istana Jinlei. Di luar aula, selain Landen Shen dengan jubah putih, dua biksu lain dari istana Jinlei di tahap awal Liansu juga tiba. Keduanya menghentikan Landen Shen dan mencegahnya memasuki aula. Melihat Liu Chuanzi berjalan keluar dari aula utama, Landen Shen mengerutkan kening dan berkata, anak ini akan menantang pemilik pulau Liu Tianba, apakah Anda bukan pemilik pulau? Liu Chuanzi mencibir dan berkata, anak-anak bodoh, pemilik pulau tidak mau repot-repot berurusan dengan pria muda Anda yang baru dipromosikan. Saya adalah wakil pemilik pulau Liu Chuanzi, alih-alih pemilik pulau, saya akan membunuh Anda. Ekspresi Landen Shen berubah, dan sudut mulutnya berkedut, oke, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan seperti ini. Begitu suara itu jatuh, Landen Shen terbang ke ketinggian puluhan ribu meter di atas istana Jinlei. Dia akan menjadi pemilik pulau nanti. Tidak ada gunanya menghancurkan istana. Liu Chuanzi mengejarnya dengan jijik, dan dia dan Landen Shen ada di setiap sisi, dan pedang terhunus. Sial, konyol sekali kalau semua kucing dan anjing berani bertarung demi pemilik pulau tahun ini. Ya, aku bertaruh bahwa dalam 3 gerakan paling banyak, hijau tertegun ini akan mati di tangan wakil pulau Tuan Liu. Dua pemimpin tahap awal yang menyaksikan pertempuran dengan jijik mengatakan bahwa Landen Shen akan mati dengan menyedihkan. Nak, karena kamu di sini untuk menantang pemilik pulau, kamu harus tahu aturannya. Wakil pemilik pulau tidak lagi omong kosong, mati. Liu Chuanzi tidak ingin membuang-buang waktu, jadi dia langsung mengorbankan harta roh liar kelas atas dan liar berbentuk cincin, dan menyuntikkan banyak kekuatan spiritual ke dalam cincin, hanya untuk mengorbankannya. Menurut aturan, Landen Shen hanya memiliki 2 pilihan, membunuh Ba Ye dan dibunuh oleh Ba Ye atau anak buahnya. Setelah penantang pemilik pulau gagal, dia hanya akan berakhir dengan kematian. Bum bum bum. Cincin yang didesak oleh Liu Chuanzi melepaskan cahaya Seng Ruoliang, seperti matahari yang terik, membumbung ke langit. Naga api yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari lingkaran, membentangkan giginya dan menari cakarnya, dan menyerang Landen Shen dengan cara yang luar biasa. Di mata Landen Shen, serangan tingkat ini tidak begitu kuat, dan tidak akan ada masalah dengan menggunakan Xing Huang Qi untuk bertahan. Bendera Xing Huang, keluar. Cahaya hantu 5 warna. Sementara menawarkan aprikot dan bendera kuning, Landen Shen menembakkan cahaya pantom 5 warna. Sekelompok sinar cahaya 5 warna menghantam Liu Chuanzi di antara percikan api. Apa? Liu Chuanzi, yang tertangkap basah, langsung dipukul, memegang kepalanya, menjerit-menjerit di mulutnya, otaknya menusuk sangat. Di sisi lain, sejumlah besar naga api menabrak dinding cahaya kuning aprikot di depan Landen Shen, sebagian besar kekuatannya diblokir oleh dinding cahaya, dan sebagian kecil dari kekuatannya langsung memantul keluar, mengenai Liu Chuanzi, yang untuk sementara kehilangan mobilitasnya. Ledakan. Suara ledakan mengguncang langit, dan disertai dengan nyala api yang menyilaukan, Liu Chuanzi dikejutkan oleh serangan bendera Xing Huang yang memantul ke belakang, membuka mulut dan berdarah. Untungnya, Liu Chuanzi mengenakan tubuh lapis baja hitam kelas menengah pertahanan yang defensif, jika tidak ia akan menderita pukulan, dan ia tidak akan mati dan harus terluka parah.